Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, baik Bapak, Ibu hadirin dan sahabat PBG di seluruh tanah air. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang baik yang melalui Zoom webinar maupun kanal YouTube dalam acara webinar Coaching Klinik PBG Perjabatan tahun 2022. Sahabat PBG, senang sekali saya Ikhwanul Muslim yang akan menemani 2 jam ke depan dalam acara webinar Coaching Klinik pada sore hari ini. Acara webinar ini turut dihadiri dari IMPI, Ikatan Mahasiswa PGMI Indonesia, IMORI, Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia, dan juga tentunya sahabat PBG di seluruh Indonesia. Yang kami hormati narasumber webinar Coaching Klinik PBG Perjabatan tahun 2022 yang telah hadir pada sore hari ini, Ibu Karina Putri Aulia dari Pokja PPG Prajabatan Direktorat PBG, dan Bapak Dandang Wahyu selaku tim pengembang aplikasi SIM PKB. Tentunya kami menyapa para hadirin yang hadir pada webinar kali ini untuk tetap semangat dan mengikuti acara webinar sampai selesai. Sahabat PBG yang berbahagia, sebelum acara ini dimulai, untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon maaf, karena ada kendala teknis, mohon menunggu sejenak. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, sambil menunggu perbaikan teknis yang dilakukan oleh sistem, kembali saya menyapa kepada seluruh peserta. Apabila saya melihat dari sini, di partisipan, kurang lebih sudah ada 607 peserta, beserta panelis ada 7 orang di sini. Dan tentunya berbagai daerah, mulai dari Sabang hingga Merauke, dari berbagai program studi, baik di sini tadi sudah disebutkan ada Ikatan Mahasiswa PGMI Indonesia dari Prodi PGMI, ataupun Ikatan Mahasiswa Program Studi Olahraga Indonesia yang tentunya hadir pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali. Tak lupa juga salam kepada seluruh alumni maupun peserta umum yang pada sore hari ini berkenan untuk bergabung. Semoga dapat menambah hasanah keilmuan kita pada sore hari ini. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kami sampaikan terima kasih. Guru sebagai ujung tombak pendidikan. Di tangan seorang guru, para siswa menjadi penentu kemajuan bangsa. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru membuka kesempatan kembali para generasi muda untuk menjadi guru melalui program PBG Prajabatan Gelombang kedua. Mari mengajak generasi muda, yaitu para alumni perguruan tinggi di seluruh Indonesia, khususnya dari jurusan olahraga dan PGMI, untuk berkontribusi bagi pendidikan Indonesia dengan menjadi guru profesional. Sahabat PBG yang berbahagia, sebelum kita memulai acara kali ini, marilah kita simak sambutan dan dukungan PBG Prajabatan tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD, selaku Dirjen PAUD Dikdesmen Kemendikbudristek. Kepadanya disilakan. Baik sahabat, mungkin karena ada beberapa kendala jaringan, kita juga harus memaklumi karena jarak kita yang jauh, kemudian jaringan juga suatu hal yang tidak bisa kita pastikan bagaimana kondisinya. Maka dari itu, sahabat PPG, sebelum acara selanjutnya, apabila ada pertanyaan yang disampaikan terkait PPG Prajabatan, bagi yang mengikuti Zoom atau melalui YouTube, untuk yang teman-teman yang mengikuti Zoom meeting dapat melalui Q&A, dan para sahabat PPG yang mengikuti kanal YouTube dapat melalui link yang telah diberikan panitia. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan bergabung melalui tautan atau link Telegram yang akan kami bagikan agar memudahkan memberikan informasi terkait PBG Prajabatan ini. Sahabat PBG, untuk materi pertama menggantikan sambutan Bapak Direktur. Untuk materi pertama yaitu materi persyaratan tahapan seleksi perkuliahan dan lini masa PBG Prajabatan yang akan disampaikan oleh Ibu Karina Putri Aulia dari Pokja PBG Prajabatan Direktorat PBG. Kepadanya disilahkan. Terima kasih Mas Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat PPG semuanya, selamat sore. Semoga sehat semuanya ya. Oke baik, sore hari ini saya akan memberikan informasi terkait PPG Prajabatan. Saya share screen. Oke. Oke baik, sudah terlihat layarnya? Apakah sudah ya? Sorry. Sudah terlihat, Kak. Bentar.
Mohon maaf ya. Semoga dimaklumi ya sahabat PPG ya. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait PPG, sehingga sahabat PPG akan mengenal lebih jauh apa sih itu PPG. Jadi kenapa ya ada PPG? Jadi PPG itu lahir dari Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Dengan adanya undang-undang ini menjadi tonggak diakuinya profesi guru sebagai profesi yang sejajar dengan profesi lainnya, seperti dokter, pengacara, pilot, dan profesi-profesi lainnya. Maka dari itu, inilah yang dimaksud dengan legitimasi profesi guru. Dengan disahkannya undang-undang ini, maka dari itu profesi guru itu sah atau terlegitimasi. Selanjutnya dengan adanya undang-undang ini yang mengatur tentang profesionalitas guru serta kesejahteraan guru. Dengan adanya standar profesionalitas, maka harapan ke depannya negara dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia dan menghasilkan generasi-generasi yang unggul. Dengan profesionalitas yang telah diberikan oleh guru-guru, pemerintah juga tetap memperhatikan kesejahteraan dari masing-masing guru. Jadi dengan lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, maka 3 poin ini yaitu legitimasi profesi guru, profesionalitas guru, kesejahteraan guru, semuanya terangkum dalam undang-undang ini. Nah, selanjutnya apa itu PPG atau Pendidikan Profesi Guru? Jadi sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, PPG itu adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah pendidikan sarjana atau sarjana terapan S1 atau S1 atau D4 untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi saat ini jika sahabat PPG ingin mendapatkan sertifikat pendidik, yaitu tentunya melalui PPG. Dan PPG sendiri dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau yang biasa kita sebut LPTK. Dan saat ini LPTK yang sudah bekerja sama dengan PPG itu berjumlah 79 LPTK. Nah, di 79 LPTK inilah kita bekerja sama untuk melaksanakan PPG. Dan PPG sendiri ini ada 2 jenis, yaitu PPG Prajabatan, yaitu ditujukan untuk calon guru. Dan salah satu persyaratannya sendiri adalah berusia maksimal 32 tahun, jadi masih fresh nih ya untuk jadi calon guru. Dan yang jenis yang kedua adalah PPG dalam jabatan, yang ditujukan untuk yang sudah menjadi guru. Nah, PPG Prajabatan. Jadi PPG Prajabatan ini sebetulnya sudah dilaksanakan mulai dari tahun 2013 berdasarkan Permendikbud 87 tahun 2013 tentang pendidikan profesi guru prajabatan, yang tujuannya adalah untuk menyiapkan calon-calon guru untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagai syarat pengangkatan jabatan guru pada satuan pendidikan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan standar pendidikan guru Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017. Oke, jadi inilah visi PPG Prajabatan. Jadi sebetulnya ada perbedaan ya dari PPG Prajabatan yang telah dilaksanakan dulu dengan PPG Prajabatan model baru. Jadi bisa kita lihat sendiri di gambar yang sisi yang sebelah kiri, di mana bentuk timbangannya itu berat sebelah atau tidak seimbang. Nah, ini terlihat bahwa data lulusan PPG Prajabatan yang telah diselenggarakan selama ini sejak tahun 2013 sampai tahun 2021 kemarin baru menghasilkan lulusan PPG Prajabatan sebanyak 27.935. Sedangkan bisa kita lihat sendiri bahwa data guru yang pensiun pada tahun 2022 ini adalah 77.124. Nah, kelihatan dari gambar ini bahwa
guru-guru yang pensiun harusnya diisi oleh lulusan-lulusan PPG Prajabatan yang tentunya sudah memiliki sertifikat pendidik. Namun pada kenyataannya nggak begitu. Jadi disinilah visi PPG Prajabatan model baru, yaitu mewujudkan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru, supply or demand, secara kuantitas dan kualitas tentunya. Jadi seperti yang gambar sisi sebelah kanan, visi kita tentunya adalah seimbang ya. Jadi harapannya jadi guru-guru yang pensiun bisa diisi dengan guru baru dan lulusan PPG. Jadi inilah visi PPG Prajabatan model baru. Oke, selanjutnya adalah arah kebijakan PPG Prajabatan model baru. Jadi di sini sudah ada 2 kolom ya, situasi saat ini dan arahan kebijakan baru. Yang dulu adalah PPG Prajabatan dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan guru, lalu tidak memiliki kepastian direkrut, guru baru masih perlu mengikuti PPG karena PPG tidak menjadi syarat dalam rekrutmen guru, lalu program induksi guru pemula tidak dilaksanakan, lalu tidak memiliki relevansi yang kuat, dan tidak terjalin sinergi yang optimal dalam perekrutan guru baru. Nah, dengan PPG Prajabatan mulai baru, ada kebijakan-kebijakan baru yaitu PPG Prajabatan dilakukan berdasarkan kebutuhan guru, lalu lulusan dari PPG Prajabatan memiliki kepastian direkrut menjadi guru, dan guru baru adalah lulusan dari PPG, lalu induksi guru pemula terintegrasi dengan PPG, dan memiliki relevansi yang kuat, dan tentunya semua pemangku kepentingan bersinergi dalam perekrutan guru baru. Oke, selanjutnya adalah kerangka desain PPG Prajabatan model baru. Nah, ini adalah kerangkanya, alur pelaksanaan. Yang pertama itu ada ujian masuk, lalu orientasi, lalu semester 1 yang dilakukan secara blended learning, dengan berkuliah, berorientasi praktik, ada 13 SKS, lalu ada praktik pengalaman lapangan, sebanyak 6 SKS, lalu ada pengamatan siswa atau observing teaching, belajar mengajar mata pelajaran. Lalu di semester 2 juga melanjutkan perkuliahan berorientasi, selanjutnya tes kelulusan program, dan selanjutnya ada kelulusan sertifikasi. Jadi seperti ini kerangka desainnya ya, sahabat-sahabat PPG. Lalu selanjutnya ini desain seleksinya, tahap awal yaitu mengisi biodata dan pengalaman, dan ada administrasi yang harus diselesaikan, seperti CV dan esainya. Lalu kita masuk ke tahap knowledge and skill, yaitu tes substantif. Di sini kita akan melihat penguasaan konten, lalu ada kemampuan dasar literasi dan numerasi, lalu selanjutnya tahap akhir yaitu kita ingin melihat values dari kalian dengan melalui tes wawancara. Dan kita akan mempertimbangkan kompetensi, kepribadian, motivasi, serta kognitif dari sahabat-sahabat PPG. Nah, selanjutnya adalah struktur kurikulum PPG Prajabatan tahun 2022, yaitu ada mata kuliah inti, dan mata kuliah ini adalah hukumnya wajib ya. Wajib diikuti oleh semua calon guru. Lalu selanjutnya ada mata kuliah selektif. Kalau ini nggak wajib ya, jadi mata kuliah pilihan selektif berasal dari daftar mata kuliah pilihan. Jadi ini adalah pilihan, lalu selanjutnya adalah mata kuliah elektif. Oke, kita lanjut. Ini mata kuliah intinya dan mata kuliah pilihan selektifnya. Saya nggak akan menyebutkan satu-satu ya. Nanti kalian bisa buka deh di website PPG Prajabatan, udah lengkap semua informasinya. Lalu ini distribusi mata kuliahnya untuk semester 1 dan semester 2. Semester 1 ada sekitar 19 SKS, lalu semester 2 ada 20 SKS. Dan ini adalah saya lanjut ke persyaratan umumnya untuk calon mahasiswa PPG Prajabatan. Yang pertama tentunya WNI, lalu tidak terdaftar di Dapodik atau Simpatika,
yang berusia paling tinggi 32 tahun, lalu lulusan S1 atau D4, dan memiliki IPK paling rendah 3,00, lalu menyerahkan surat sehat jasmani dan rohani pada saat lapor diri, lalu dan juga surat keterangan berkawan baik, lalu surat keterangan nafza, fakta integritas, dan mengikuti tahapan seleksinya. Nah, dan ini bidang studi yang dibuka ada sekarang ini dibuka 18 bidang studi ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendaftar PPG Prajabatan, bisa nih dicek juga di website kami, bisa dicek pada kolom linearitas PPG, kalian bisa dicek di sana. Lalu ini jadwal pelaksanaannya untuk sesi gelombang 2. Oke, ini sudah mendekati ya, tanggal 26 September, bahwa pendaftaran untuk gelombang 2 akan ditutup. Jadi segera melakukan pendaftaran, jangan menyesal ya, karena tak lagi nih ditutup. Lalu selanjutnya ini sampai bulan November, sampai pengumuman jadwal wawancara. Oke, selanjutnya ini jadwal pelaksanaan yang selanjutnya setelah pengumuman tes wawancara, lalu konfirmasi, penetapan, lapor diri, orientasi, dan awal perkuliahan PPG Prajabatan yang insya Allah nanti dimulai pada bulan Desember. Dan ini timeline atau lini masa PPG Prajabatan, dan kita sudah memasuki bulan September, yaitu pengumuman hasil wawancara, konfirmasi, penetapan, dan lapor diri nantinya. Ini untuk yang gelombang 1 ini, sudah memasuki tahap ini. Yang gelombang 1 mudah-mudahan semuanya sudah dipersiapkan ya untuk lapor dirinya. Lalu inilah benefit menjadi mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2002. Yang pertama, mendapat beasiswa pendidikan selama 2 semester. Yang satu semesternya itu 8.500.000, jadi kalau dikali 2 itu 17 juta ya. Jadi inilah beasiswa yang diberikan. Lalu jaminan penugasan sebagai guru, dan tentunya ada sharing session bersama praktisi pendidikan, dan akan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, ini nih benefitnya. Jadi yang buat yang masih mikir-mikir, galau-galau untuk mendaftar, buruan daftar karena banyak banget manfaat yang bisa didapatkan dari PPG. Oke, ini selanjutnya adalah sosial media kami. Jadi kalau misalnya ada yang masih butuh informasi, bisa cek sosial media kami di sini. Ada di website, Instagram, dan lain-lain. Kira-kira begitu dari saya. Semoga paparan yang saya berikan bisa bermanfaat untuk sahabat PPG, dan yang tadinya galau, nggak galau lagi untuk mendaftar. Kiranya itu saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Menarik sekali yang disampaikan oleh Ibu Karina. Sahabat, tadi telah disampaikan terkait paparan materinya, terkait persyaratan, tahapan seleksi, perkuliahan, dan lini masa PPG Prajabatan, serta benefit menjadi mahasiswa PPG. Dan perlu diperhatikan bahwa pendaftaran hingga tanggal 26, 4 hari terhitung dari sekarang. Mari sahabat mendaftar di PPG. Tentunya dengan pembukaan pendaftaran PPG Prajabatan menjadi pintu gerbang untuk menjadi guru. Jadi perkenan sahabat PPG untuk menceritakan dan membagikan informasi ini kepada teman-teman semuanya, kepada para alumni tentunya untuk mendaftar PPG Prajabatan tahun 2022. Dan juga kami informasikan bahwa berdasarkan surat dari Menteri PAN-RB kepada Menteri Kemendikbudristek terkait pemenuhan kebutuhan formasi guru, bahwa sertifikat pendidik dari program PPG Prajabatan menjadi salah satu syarat untuk melamar menjadi jabatan fungsional guru. Sekali lagi, bahwa sertifikat pendidik dari program PPG Prajabatan menjadi salah satu syarat untuk melamar menjadi jabatan fungsional guru. Jadi untuk kedepannya apabila sahabat PPG ingin menjadi guru, harus mengikuti sertifikasi PPG Prajabatan. Baik sahabat, untuk materi selanjutnya yaitu materi terkait tata cara pendaftaran dan pembayaran yang akan disampaikan oleh Bapak Danang Wahyu dari tim pengembang aplikasi SIM PKB. Kepada beliau dipersilahkan.
Baik, terima kasih Mas Nazim. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk saya share screen ya, Mas. Baik, sudah tertampil ya Mas ya? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Kesempatan kali ini mungkin akan sedikit menjelaskan dan kita berdiskusi nanti ya terkait teknis pendaftaran calon peserta di PPG Pajak gelombang 2 ini. Mungkin langsung saja rekan untuk alur pendaftaran dari PPG Pajak gelombang 2 ini ya. Yang pertama, rekan-rekan pastinya akan melakukan pendaftaran atau ajuan akun ya. Nah, ini nanti berlaku apabila teman-teman sudah memiliki akun ataupun belum memiliki akun. Nanti pastikan sudah mendaftar terlebih dahulu di halaman pendaftaran. Nah, nanti bagaimana teknisnya akan kita bahas lebih lengkap. Nah, dalam pendaftarannya teman-teman nanti akan dilakukan pengecekan terhadap emailnya. Nah, ini untuk memastikan bahwa email teman-teman itu aktif dan dapat dikirimi pesan. Kemudian nanti akan dilakukan pengecekan terhadap NIK teman-teman semua. Apakah terdaftar di Dapodik atau Simpatika, kemudian juga dicek ke Adminduk atau Dukcapil ya terkait kebenaran datanya. Kemudian nanti setelah berhasil membuat akun, teman-teman akan login ke dalam aplikasi dan juga mengisikan biodata dan seluruh persyaratan yang ada di gelombang 2 ini ya. Khususnya di pendaftaran tahap 1. Nah, untuk lebih detailnya, nanti teman-teman akan akses ke halaman pendaftarannya, bisa diakses di gtk.belajar.kemdikbud.id, nanti silakan pilih daftar pada PPG Prajapetan, atau nanti juga bisa akses di ppg.kemdikbud.id, nanti akan ada tombol untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta pajak gelombang 2. Nah, kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk mengisikan email aktif dari teman-teman, kemudian lakukan verifikasi pada captcha-nya ya, dengan cara diklik nanti ada checkbox-nya, pastikan sampai dia berhasil melakukan verifikasi atau nanti berubah menjadi centang hijau, kemudian silahkan klik lanjutkan untuk melanjutkan pendaftaran teman-teman. Kemudian nanti setelah teman-teman klik daftar tadi ya, teman-teman akan menerima email dari sistem. Nah, silahkan nanti cek pada kode masuk email teman-teman. Pastikan bahwa akan menerima email seperti di gambar terlampir ini ya. Akan ada linknya untuk melakukan verifikasi data dari teman-teman di tahapan pendaftaran tahap 1. Kemudian nanti akan diarahkan ke form seperti yang tertampil di sebelah kanannya. Nanti silakan isikan NIK, nama, kemudian jenis kelamin, dan tanggal lahir sesuai dengan data teman-teman. Sebagai contoh, ini nanti dipasukkan NIK-nya, nama, kemudian jenis kelamin, tanggal lahirnya, dan selanjutnya klik selanjutnya. Kemudian, jika teman-teman berhasil ya melewati validasi NIK, kemudian melewati validasi dari email tadi sudah memenuhi syarat ya, artinya tidak terdaftar di Dapodik, tidak terdaftar aktif di Simpatika, dan juga data di Dukcapilnya sudah sesuai, itu nanti teman-teman akan diarahkan untuk create password dari akun teman-teman. Kemudian silahkan dibuat passwordnya, kemudian isikan konfirmasi dari password yang dibuat tadi, kemudian klik simpan kata sandi. Nah, selanjutnya teman-teman akan diarahkan untuk login ke dalam aplikasi SIM PPG-nya. Nah, silakan login, halamannya kira-kira seperti ini. Kemudian untuk teman-teman yang sebelumnya sudah mendaftar di gelombang 1 dan saat ini akan mendaftar kembali di gelombang 2 ya, karena di gelombang 1 misalkan belum berhasil melanjutkan, nah nanti teman-teman nggak perlu melewati pendaftaran yang di awal tadi, jadi cukup langsung login ke akunnya. Nanti pastikan teman-teman mendapatkan notifikasi seperti terlampir di gambar ini ya, di bagian atas ada
Anda berkesempatan menjadi bagian dari program pendidikan profesi guru. Nanti akan ada tombol daftar sekarang. Silakan nanti diklik tombol daftar sekarangnya. Kemudian nanti pilih sebagai peserta, kemudian lanjutkan. Nanti otomatis teman-teman akan diarahkan ke pendaftaran gelombang 2. Nah, bedanya apa dengan yang baru daftar dan sudah mendaftar di gelombang 1 sebelumnya ya? Nanti di bagian biodata dirinya, teman-teman tidak perlu ngisi dari nol lagi. Jadi cukup memperbaiki apa yang perlu disesuaikan dan juga melengkapi apa yang belum diisikan sebelumnya. Nanti silahkan diisikan. Kemudian nanti esainya juga sudah otomatis terisi ya, mengikuti dari isian teman-teman di gelombang 1, tetapi nanti bisa juga disesuaikan, ada opsi editnya. Kemudian untuk teman-teman yang baru mendaftar, nanti silahkan pilih card CV, kemudian isikan masing-masing biodata diri teman-teman, mulai dari informasi umum sampai dengan dokumen penting. Nanti ada beberapa inputannya. Kemudian jika sudah, sebenarnya untuk opsi esai ini bisa dilewati terlebih dahulu ya. Artinya untuk melakukan pendaftaran di awal, teman-teman nggak perlu ngisi esai dulu, nggak apa-apa, tapi nanti akan tetap diisikan setelah teman-teman mengajukan. Tapi jika memang sudah bisa langsung mengisi, langsung diisikan saja. Kemudian setelah dilengkapi, mungkin saya jelaskan sedikit teknis pengisian esai ya. Untuk pengisian esai, itu teman-teman ngisinya urut ya. Misalkan dari nomor A, ini ngisinya nomor A terlebih dahulu. Setelah nomor A sudah dikirimkan, nah perlu diingat setelah dikirimkan teman-teman sudah nggak bisa ngedit lagi di bagian esai. Jadi pastikan sebelum dikirimkan itu sudah benar-benar yakin dan sesuai dengan apa yang akan diisikan oleh teman-teman. Jika sudah dikirimkan nanti tidak bisa diedit lagi, barulah di pertanyaan berikutnya akan terbuka. Teman-teman silahkan melanjutkan mengisi di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kemudian setelah teman-teman sudah berhasil mengajukan ya, nanti akan muncul kartu pembayaran. Nanti silahkan lakukan pembayaran sesuai dengan kode bayar yang akan diterima teman-teman. Nah, setelah klik ini nanti teman-teman akan diarahkan untuk melakukan generate kode bayar. Nanti silahkan dibayar sesuai dengan kode yang ditampil. Kemudian mungkin coba saya demokan secara visual di aplikasi ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika sudah login atau sudah mendaftar di awal tadi, kira-kira akan mendapatkan 2 card ya, yaitu biodata diri dan juga esai. Nah, biodata diri ini nanti silahkan dilengkapi seperti yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa poin ya, mulai dari informasi umum, biodata kemahasiswaan, bidang PPG, sampai dengan dokumen penting. Kemudian pastikan untuk data yang wajib nanti akan bernotasi dengan tanda seru ya, berwarna abu-abu itu diisikan agar teman-teman bisa melanjutkan pengajuan. Kemudian untuk yang tanda tanya berwarna orange, ini sifatnya opsional, tapi teman-teman jika memang ada, direkomendasikan untuk mengisikan juga. Kemudian pastikan seluruh yang wajib itu sudah berstatus centang hijau. Nanti cara mengubahnya teman-teman di informasi umum akan ada tombol ubah atau lengkapi. Silahkan klik, kemudian silahkan dilengkapi data yang dipersyaratkan di informasi umum. Nah, mungkin timbul pertanyaan, saya sudah klik ubah atau lengkapi, tapi munculnya sudah tidak dapat diedit. Biasanya teman-teman ada 2 penyebab. Yang pertama, teman-teman belum mengajukan atau daftar lagi ya, seperti yang tadi daftar sekarang untuk gelombang 2-nya, atau teman-teman sudah melakukan pengajuan. Jadi sebelumnya teman-teman sudah kirim berkas. Nah, kalau sudah kirim berkas ini fitur untuk ubahnya dia tidak bisa digunakan. Tapi teman-teman bisa melakukan ubah dengan cara melakukan batal kirim. Coba saya contohkan ya, kirim berkas. Nah, ini kalau dirubah, nanti teman-teman nggak akan bisa merubah. Ini, mohon maaf, data sudah dalam proses verbal. Nah, ini caranya, teman-teman nanti silahkan ke beranda. Kemudian, di bagian notifikasinya ada tombol klik di sini untuk batal. Silahkan diklik, kemudian silahkan konfirmasi pembatalannya. Nah, nanti teman-teman sudah bisa melakukan editing lagi. Silahkan dilengkapi datanya.
semua juga termasuk pengalamannya, caranya ditambah saja, nanti diisikan programnya, misal seperti ini ya. Kita contohkan saja. Nah, untuk aturannya teman-teman, ada minimum dan maksimum dari kata yang bisa dimasukkan. Nah, ini contohnya teman-teman memasukkan 25 sampai dengan 100 kata. Bisa dilihat juga di bagian bawah sini, ini silahkan dimasukkan. Nah, jika teman-teman pengen tahu berapa kata yang sudah dimasukkan, nanti di sebelah kanan bawah ini ada counternya. Silahkan dilihat sudah berapa kata yang teman-teman masukkan. Jika sudah, nanti silahkan klik simpan. Tapi kalau memang ada pengalaman yang lain, silahkan nanti klik tambah data riwayat. Kemudian klik simpan. Nanti lakukan seluruh pengisian ini di masing-masing isian. Nah, beberapa juga pertanyaan di bagian biodata kemahasiswaan. Sudah mengisikan NIM ya, dan juga universitas, tapi IPK-nya tidak muncul. Nah, ini bagaimana teman-teman? Silahkan melakukan koordinasi dengan admin PDDikti di masing-masing kampusnya. Nanti agar dipastikan bahwa data teman-teman sudah sinkron ke PDDikti, termasuk status lulus dan juga IPK-nya. Nah, nanti teman-teman setelah melengkapi biodata, silahkan klik kirim berkas. Klik kirim berkas, kemudian konfirmasi pengiriman berkasnya dengan pemilih ya. Nah, nanti teman-teman akan mendapat satu card baru yang tadinya biodata dan esai, nanti akan mendapat satu card baru yaitu card pembayaran. Nah, ini untuk apa? Ini untuk teman-teman request kode pembayaran untuk membayar biaya tes substantifnya. Silahkan klik card pembayaran, kemudian silahkan klik pada tombol buat pembayaran. Nah, nanti teman-teman akan diberikan survei peminatan untuk penempatan lokasinya. Ini bisa memilih maksimal 3 ya teman-teman, wajibnya 1, jadi bisa memilih 1 sampai 3 daerah untuk penempatan. Ini sifatnya survei, jadi belum tentu juga nanti akan ditetapkan di daerah yang teman-teman pilih, nanti akan sesuai dengan kebutuhan. Nanti silahkan diisikan, kemudian klik selanjutnya. Nah, akan ditampilkan konfirmasi dari data teman-teman. Pastikan nama, NIK, NIM, dan sebagainya sudah sesuai dengan data yang teman-teman isikan. Kemudian nanti jika memang sudah sesuai, ini juga diinfokan ya, berapa nominal yang harus dibayar. Kemudian silahkan centang pada bagian persetujuannya. Kemudian nanti akan aktif tombol lanjut pembayaran. Nanti silahkan klik lanjut pembayaran. Teman-teman akan mendapatkan kode pembayarannya. Kode pembayarannya bisa dilihat di bagian sini, atau bisa di-copy dengan cara klik yang bagian atas ini ya. Nah, kan otomatis salin. Untuk detailnya bisa dibaca di bagian bawah. Ini ada data diri teman-teman, pastikan sudah sesuai. Kemudian rincian pembayarannya adalah ada 200.000 pendaftaran, kemudian ada biaya adminnya 2.500. Nanti untuk bagaimana cara membayarnya, silahkan dilihat panduan pembayaran yang ada di bagian kanannya. Ini jika di Bank Mandiri seperti apa, misalkan dari ATM, ke ATM dulu, pilih menu bayar atau beli, kemudian pilih pembayaran telepon atau telkom, dan sebagainya sampai pembayaran sudah selesai dilakukan. Nah, coba kita contohkan, akan bayar untuk pembayaran kode bayar ini. Coba kita salin dulu, kemudian coba saya bayar dulu ya. Ini sudah berhasil saya bayar, nanti silahkan teman-teman reload halamannya. Nah, nanti akan statusnya sudah berubah menjadi berhasil. Nah, untuk informasi berapa lama sih pembayaran ini akan expired ya kodenya, itu nanti berlakunya 24 jam. Jadi selama belum 24 jam itu masih bisa dibayarkan. Nanti setelah 24 jam statusnya akan berubah menjadi kedaluarsa.
Nah, jika statusnya berubah menjadi kedaulatan nanti bagaimana? Silahkan klik pada generate kode PR baru. Itu nanti teman-teman akan diarahkan untuk membuat kode PR baru dan aktif selama 24 jam kembali. Mungkin secara teknis kira-kira seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator untuk ikutkan ke sesi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat menarik sekali paparan yang disampaikan oleh Mas Danang. Dan tentunya sangat komprehensif sekali terkait tata cara pendaftaran dan pembayaran PPG Prajabatan tahun 2022. Sudah dijelaskan secara lengkap dan juga detail oleh Mas Danang. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Baik sahabat, kembali untuk menguatkan semangat kita, kali ini akan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD, selaku Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Ristek. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan program pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan dalam rangka mewujudkan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan asupan dan demand guru baik secara kuantitas maupun kualitas. PPG Prajabatan merupakan program untuk guru-guru pemula yang disiapkan secara profesional sehingga mereka siap untuk mendidik anak-anak bangsa di masa depan. Dalam pelaksanaannya, PPG Prajabatan dirancang dengan metode pengajaran dan asesmen yang efektif, praktek pengalaman pembelajaran, berorientasi utama kepada peserta didik, berkomitmen menjadi teladan, dan pembelajar sepanjang hayat, serta memiliki dasar-dasar kepemimpinan. Dengan metode pelaksanaan ini, kita berharap program PPG Prajabatan dapat menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional dengan lulusan yang unggul, kompetitif, berkarakter, serta cinta tanah air. Untuk itulah, program ini dibuka dengan seluas-luasnya. Di tahun 2022 ini, PPG Prajabatan dibuka dengan kuota 40.000 calon peserta dan dengan biaya pendidikan dibebaskan selama 2 semester. Pendaftaran PPG Prajabatan tahap pertama telah dibuka untuk 17 bidang studi prioritas dan telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai 15 Juli 2022 yang lalu. Sedangkan untuk PPG Prajabatan tahap kedua, pendaftaran dibuka pada tanggal 26 Agustus hingga 26 September 2022 yang akan datang. Jadi, jangan sampai lupa mendaftar dan berpartisipasi pada program PPG Prajabatan tahun 2022. Kini saatnya generasi muda untuk ikut berkontribusi bagi perbaikan-perbaikan pendidikan di Indonesia, bagi transformasi pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Baik, terima kasih. Tadi telah kita simak sambutan dari Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD. Mudah-mudahan menambah semangat bagi sahabat semua calon peserta PPG Prajabatan. Kembali kami ingatkan kepada seluruh sahabat sebelum acara selanjutnya, apabila ada pertanyaan yang akan disampaikan terkait PPG Prajabatan, bagi yang mengikuti Zoom meeting dapat melalui Q&A, dan pada sahabat yang mengikuti sesi kali ini melalui kanal YouTube dapat melalui link yang telah diberikan panitia. Dan jangan lupa, kembali kami mengingatkan untuk mengisi daftar hadir dan bergabung melalui tautan atau link Telegram yang akan kami bagikan, agar memudahkan memberikan informasi terkait PPG Prajabatan kali ini. Baik sahabat, selanjutnya kita memasuki sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi. Di sini sudah banyak pertanyaan dari para sahabat PPG melalui Sildo dan Q&A. Kemudian, sesi diskusi ini kami akan menampilkan pertanyaan yang telah dikurasi oleh panitia. Mungkin bisa di-share screen dari pihak panitia. Dan perlu diperhatikan bersama bahwa satu pertanyaan akan kami bacakan, kemudian akan dijawab terlebih dahulu, sebelum kami bacakan pertanyaan kedua dan jawaban yang kedua. Baik, pertanyaan sudah muncul di depan kita semua. Akan segera saya mulai. Pertanyaan pertama, apabila di PD Dikti sudah dinyatakan lulus,
Sedangkan di sistem aplikasi SIM PKB belum muncul. Apa yang perlu dilakukan? Sepertinya pertanyaan ini sangat menarik apabila saya tujukan kepada Mas Danang Wahyu. Kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk status yang lulus di PDDikti ya, seperti saya sampaikan tadi sebenarnya di paparan sudah sempat saya singgung. Sebenarnya di SIM PKB ini kita berintegrasi ya dengan datanya dari PDDikti. Sehingga jika teman-teman sudah memang dinyatakan lulus di PDDikti, bisa dipastikan lagi dan berkoordinasi dengan admin PDDikti yang ada di kampus masing-masing. Pastikan datanya sudah diupdate dan sudah sinkron di PDDikti pusat ya, agar terbaca di SIM PKB. Mungkin itu sih, karena kita sistemnya ini terintegrasi dengan PDDikti, sehingga pastikan di PDDikti-nya sudah diupdate dan juga sudah disinkronkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih jawaban yang cukup singkat, padat, namun sangat jelas untuk kita simak bersama. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, saat proses pendaftaran memasukkan NIK, terdapat notifikasi bahwa Anda terdapat pada sistem antrian Dukcapil. Apa yang perlu saya lakukan? Baik, di sini hadir pula dari tim teknis ada Mas Fajar Mudianto. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Mas Fajar. Selamat sore, Mas Manu. Iya, terima kasih Mas Fajar. Untuk pertanyaan nomor 2, saya tujukan kepada Mas Fajar Mudianto. Kepadanya disilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Sebelumnya, selamat sore semua. Mohon maaf karena baru bergabung. Terkait dengan proses pendaftaran ini, artinya bahwa nomor induk dan kependudukannya sendiri masih masih perlu diperjelas ya di sistem Dukcapilnya, bahwa karena kita juga terkoneksi sistem pendaftaran ini ke sistem Dukcapil melalui Pusdatin Kemdikbud ya, sehingga setiap NIK ini juga akan ada pemeriksaannya terkait data-datanya sesuai atau tidak yang diinput oleh sahabat sekalian. Jadi silakan dapat menghubungi Dukcapil, dan mungkin memang ini membutuhkan waktu ya, karena biasanya kita bisa menghubungi Dukcapil itu di Dukcapil daerah, dan bisa jadi saat update dari daerah juga membutuhkan waktu ke Dukcapil pusat, sehingga untuk hal ini secepatnya silakan perjelas data kependudukannya, pastikan bahwa data-datanya sesuai, nama, kemudian tanggal lahir ya, terutama itu juga sesuai, agar selanjutnya apabila dilakukan validasi, dia berhasil validasinya dan bisa lanjut ke proses pendaftaran berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Mas Danang, mungkin kalau ada tambahan mungkin. Baik, izin menambahkan Pak Fajar, selain data yang butuh diproses lebih lanjut di Dukcapil ya, kadang notifikasi dalam antrian itu juga bisa berarti bahwa ketika kita validasi, karena validasinya by sistem ya, terhubung antara SIM PKB dan melalui aplikasinya Pusdatin untuk diteruskan ke Dukcapil. Nah ini nanti teman-teman silahkan dicoba secara berkala. Kadang memang karena koneksi antar sistemnya biasanya butuh waktu pengecekan lebih di sisi Dukcapilnya. Sehingga nanti silahkan dicoba secara berkala jika data teman-teman sudah sesuai. Itu nanti tombol ceknya itu akan aktif kembali setelah sekitar 1 menit kalau nggak salah. Ada countdown-nya, nanti ketika aktif silahkan dicoba dicek lagi. Biasanya dicek secara berkala itu juga sudah bisa biasanya. Saran juga dicoba di waktu-waktu yang memang kondisi jaringan tidak terlalu padat ya teman-teman ya, agar proses pengecekannya jauh lebih cepat. Mungkin itu melengkapi dari jawaban dari Pak Fajar. Baik, terima kasih Mas Fajar dan Mas Danang terkait jawaban dari pertanyaan nomor 2. Tentunya saya juga menangkap di sini bahwa teman-teman bisa menggunakan waktu-waktu tertentu untuk bisa mengecek
di sistem antrian, karena tentunya jaringan kita bisa padat di satu waktu yang sama. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, setelah mengunggah berkas dan mengisi esai, apakah bisa langsung melakukan pembayaran? Kemudian bagaimana tata cara pembayarannya dan dapat melalui fitur apa saja? Mungkin yang pertama bisa dijawab oleh Mas Danang, bisa diperjelas mengenai teknis setelah mengisi esai, kemudian tata cara pembayarannya. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Tadi sebenarnya sudah saya demokan ya di sesi paparan tadi. Teman-teman yang sudah melakukan pengisian terhadap CV, unggah berkas, kemudian sudah mengisi esai, apakah bisa langsung melakukan pembayaran? Jawabannya bisa, teman-teman. Tapi catatannya, ajukan dulu berkasnya dengan klik kirim berkas tadi. Setelah teman-teman klik kirim berkas, itu nanti akan muncul card baru, yaitu card pembayaran. Nah, nanti silakan akses card itu, diikuti step yang ada di sana, silakan dilakukan pembayarannya. Nah, untuk tata cara pembayarannya, nanti di halaman kode bayar itu sudah ada panduannya. Bagaimana cara pembayaran di masing-masing penyedia atau merchant untuk teman-teman melakukan pembayaran. Mungkin itu, Mas. Mungkin dari Mbak Karina bisa menambahkan terkait ini. Oke, baik. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Danang tadi, bisa dilanjutkan untuk proses pembayarannya ya. Jadi ada banyak fitur-fitur, jadi tidak hanya di bank saja, tapi kita juga bekerjasama dengan e-commerce ya, betul ya Mas Danang ya, Mas Fajar? Seperti Shopee ya. Jadi kalau misalnya, nggak ada waktu nih mau nyari bank segala macam, bisa aja lihat handphone, bisa pakai Shopee dan e-commerce lainnya yang bekerja sama. Mungkin ada lagi tambahannya dari Mas Mungkin Fajar? iya, kalau boleh ada tambahan satu yang juga ini biasanya ada di setiap daerah ya, PT Pos Indonesia. Ya, ini juga mungkin saja ada sahabat atau teman-teman yang ingin mendaftar dan di lokasinya cukup sulit. Nah, ini bisa setelah mendapatkan kode bayar, ini bisa ke PT Pos Indonesia untuk bisa dibantu melakukan pembayaran untuk pendaftaran PPG Praja Data. Demikian tambahannya. Izin menambahkan satu lagi Pak Fajar, selain PT Pos masih ada juga Pegadaian. Jadi teman-teman masih bisa juga membayar di Pegadaian selain PT Pos jika membayar secara offline ke kantornya ya. Itu masih ada juga Baik, opsi. terima kasih. Oh ya, ini kodenya dalam bentuk seperti telepon rumah ya, begitu? Benar, dia menggunakan pembayarannya nomor telepon Telkom sebenarnya dia memanfaatkannya. Jadi misal di e-commerce-nya teman-teman itu pilih bayarnya biasanya bayar telepon. Oke, baik. Mungkin Mas Danang bisa nambahkan sedikit Mas terkait entry kodenya mungkin. Silakan. Oh, saya nambahkan atau Pak Fajar ini? Boleh Mas Danang sekalian. Biar nanti kodenya juga benar. Sebentar, coba saya carikan datanya sebentar ya. Kalau nggak salah di 021-nya ya Mas Danang ya yang jadi kode areanya. Oke, kalau misalnya IndiHome itu juga sama ya, Mas Fajar ya? Iya, jadi secara singkatnya sambil Mas Danang nanti melengkapi, untuk pembayaran ini sebetulnya mirip dengan kita pembayaran telepon atau pembayaran IndiHome. Jadi yang di depan itu jadi kode areanya, ya nanti lalu sisanya yang di belakang. Jadi misalnya ada 021, itu kodenya, lalu sisanya nanti yang belakang untuk kode melengkapi kode pembayarannya betul seperti nomor teleponnya gitu. Karena kadang-kadang ada yang terutama di tahap di gelombang 1 ya melaporkan kesulitan ini kok tidak bisa lanjut. Ternyata yang dimasukkan antara kodenya salah ya, salah penggal. Jadi mungkin ini bisa sekalian jadi informasi tambahan bahwa untuk di pembayaran ini kurang lebih seperti pembayaran telepon atau IndiHome ya. Jadi kalau ada kode area itu bisa dimasukkan yang 021-nya, kemudian sisanya di bagian nomornya.
Kurang lebih seperti itu kalau nggak salah ya Mas Danang ya. Izin mungkin saya share screen menunjukkan Boleh. salah satu panduan pembayarannya ya. Mohon izin. Nambah sedikit ya Mas Iswanul ya, biar lebih jelas informasinya. Baik, sudah tertampil ya? Baik. Sudah. Sebenarnya nanti saat request kode bayar ya itu sebenarnya sudah ada beberapa panduan pembayaran di beberapa channel pembayaran ya. Tadi sempat saya cuplik di Bank Mandiri. Nah itu sebenarnya dia itu menggunakan nomor telepon Telkom atau IndiHome. Jadi nanti kalau ini contohnya dia milih CDMA Telkom, baru kemudian nanti memasukkan kode bayarnya. Kode bayarnya itu kode area plus nomor teleponnya. Kode areanya itu yang disebutkan Pak Fajar tadi 021. Nah baru selanjutnya ini 113 sampai dengan 227 ini kode pembayarannya. Jadi nanti teman-teman bisa membedakan 021 ini nanti kode areanya jika diminta mengisikannya kode area ya, baru nomornya itu yang digit keempat sampai dengan digit ke-12. Nanti bisa juga sebelum membayar dibaca-baca dulu dari beberapa yang tersedia. Contohnya kalau kita di Pegadaian seperti apa, kita datang ke sana membawa kode 12 digitnya ya, yang ini tadi nanti bisa dicatat atau kalau di HP langsung di screenshot, kita datang ke Pegadaian, kita tunjukkan kodenya, nanti akan petugas Pegadaian akan menginputkan kode tersebut. Nah, pastikan nanti teman-teman sebelum membayar itu di cross check lagi datanya, ditanyakan ke petugasnya namanya sudah sesuai atau belum, kemudian data dirinya sudah sesuai atau belum, dan jangan lupa nanti meminta bukti pembayarannya, kemudian disimpan bukti pembayarannya untuk sebagai arsipnya teman-teman jika nanti di suatu saat dibutuhkan. Untuk diunggah atau juga nanti kayaknya. Bisa diunggah juga di sistem ada disediakan. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya tambahkan, Fajar, Karina. Saya kembalikan lagi ke Mas. Baik, terima kasih Mas Danang, Mbak Karina, dan Mas Fajar terkait penjelasan mekanisme pembayaran dan fitur-fitur pembayaran apa saja, dan tentunya ini sangat menarik bagi kita bahwa semua dimudahkan, baik melalui e-commerce, kemudian offline datang langsung ke kantor pos, ataupun kita bisa melalui mobile banking ataupun ATM, transaksi secara non-tunai. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan yang keempat, kita berlanjut. Apabila saat saya menulis esai terdapat masalah di aplikasi, sehingga saya belum menyelesaikan poin di sebelumnya, dan langsung lanjut ke poin selanjutnya, apakah berpengaruh ke kelulusan? Untuk menjawab ini, saya lempar pertama ke Mas Danang terlebih dahulu. Silakan, Mas. Baik, terima kasih ya, Mas. Ini pertanyaannya sudah mengisikan esai, tapi ini ya, belum disimpan, sudah lanjut ke poin berikutnya ya. Sebenarnya di sistem itu juga ada mekanisme dia disimpan ya. Jadi itu menghindari kalau teman-teman udah ngisi banyak, kemudian idle lama gitu ya, misalkan, terus kan dia sesinya habis. Nah itu sebenarnya ada mekanisme sudah disimpankan. Nah mungkin tips aja sih teman-teman, untuk pengisian esai itu mungkin teman-teman bisa membuatnya itu di luar sistem dulu. Misal sudah akses di aplikasi, sudah tahu pertanyaannya, poin nomor 1 ada 3 pertanyaan, misalkan teman-teman buat aja dulu di Word, sekalian juga nanti bisa disimpan suatu saat kalau pengen tahu kemarin ngisi apa itu masih ada arsipnya. Nah nanti baru ketika sudah jawabannya yakin baru dipindahkan ke aplikasi. Seperti itu juga bisa mensiasati sebenarnya. Karena jika sudah memenuhi persyaratannya, karena ada persyaratan minimal kata dan maksimal kata yang diisikan. Kalau sudah memenuhi minimalnya, kemudian disimpan, dia akan otomatis terkirim, sehingga tidak bisa diedit lagi. Beda ceritanya kalau dia belum sesuai dengan minimal katanya, itu kesimpan tapi masih bisa dilengkapi. Jadi mungkin kalau dari saya sedikit saran aja, dikerjakannya bisa di luar dulu. Artinya ada tools lainnya, misalnya Microsoft Word atau yang lain pengolah kata. Kemudian nanti jika sudah yakin baru dipindahkan ke aplikasi. Selain menghindari sesi habis tadi, itu juga sebagai arsip teman-teman. Karena nggak sedikit juga di gelombang 1 ya, ada yang
bertanya juga, saya sudah mengisikan, tapi saya lupa kemarin saya ngisinya apa. Nah, itu kan juga sebenarnya mensiasati teman-teman masih ingat nanti apa yang diisikan. Misalkan lupa juga bisa dibaca lagi. Itu sih sedikit tips aja. Mungkin ada ditambahkan dari Pak Karina atau Pak Fajar sih. Oke, saya mau menambahkan terkait yang menyatakan berpengaruh nggak sih kelulusan. Oke, baik. Jadi esai kita sendiri ini dibutuhkan untuk pada sesi wawancara nanti dengan asesor. Jadi isi esai kalian tidak berpengaruh pada kelulusan saat tes substantif nanti, melainkan untuk tes wawancara. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Ada lagi yang mau tambahkan? Dari saya sudah cukup sih sepertinya. Cukup. Ya, baik. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Mas Dadang dan juga Mbak Karina. Sudah cukup sangat jelas. Sekali lagi teman-teman bisa akses di luar dulu, kemudian baru memasukkan esainya. Siapa tahu ada problem-problem di tengah jalan itu bisa dihindari seperti itu. Kemudian kita akan berlanjut ke sesi pertanyaan yang kedua. Tentunya masih banyak sekali pertanyaan yang disampaikan teman-teman, tapi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dikompilasi atau digabungkan terkait dengan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan itu yang mana, seperti itu. Kita akan berlanjut ke sesi kedua, tentunya masih bersama dengan pemateri yang hebat pada sore hari ini. Yang pertama, masalah di penulisan domisili. Domisili yang saya buat terdapat kesalahan penulisan. Sedangkan proses pendaftaran saya sudah sampai tahap pembayaran. Lalu, apakah ada cara untuk melakukan perubahan terhadap domisili tersebut? Yang di mana domisili tersebut, setahu saya juga untuk menentukan penempatan tempat LPTK yang akan ditempuh selama perkuliahan PPG ini. Bisakah diedit? Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini, saya tujukan kepada Mbak Karina. Kepada Mbak Karina, dipersilahkan, Mbak. Oke, makasih Mas Ikhwan. Jadi, kalau misalnya sudah mengirim berkas, lalu apalagi sudah tahap pembayaran, itu sepertinya tidak bisa lagi ya diedit, begitu Mas Danang, Mas Fajar ya, udah tidak bisa lagi ya. Ada catatannya sebenarnya Mbak Karina. Oh ya, bagaimana? Sebenarnya bukan mutlak nggak bisa sebenarnya. Bisa selama teman-teman belum membayar. Artinya ketika prosesnya itu belum melakukan request kode bayar, atau kode bayarnya itu sudah kedaluarsa. Jadi jika teman-teman ternyata salah, terus udah request kode bayar nih, baru tahu, oh saya salah ngisi domisili, saya pengen rubah. Tunggu dulu 24 jam sampai kode bayarnya kedaluarsa ya, baru nanti lakukan batal kirim berkas. Kemudian dilengkapi lagi datanya. Kemudian kirim berkas lagi dan request kode bayar baru. Selama prosesnya atau statusnya itu menunggu atau dia sudah terbayar, itu belum bisa dilakukan perubahan terhadap data biodata. Mungkin itu sih Mbak Karina, kalau saya bisa menambahkan. Berarti selama belum membayar ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur membayar, lalu mungkin yang pada saat gelombang 1 ini kondisinya sudah terlanjur terplotting, sesuai domisilinya nggak sesuai nih, mungkin bisa nanti dipilih opsi tidak bersedia dan menuliskan LPTK yang diinginkan sesuai dengan domisilinya ya, sahabat-sahabat. Ada lagi tambahannya? Udah cukup kayaknya ya. Mudah-mudahan terjawab ya yang untuk nomor 1. Baik, terima kasih Mbak Karina, Mas Danang. Semoga bisa menjawab pertanyaan terkait penulisan domisili tadi. Kemudian kita akan berlanjut karena masih banyak pertanyaan, menuju ke pertanyaan kedua. Saya tidak lolos di tahap wawancara gelombang 1 dan mendaftar ulang di gelombang 2. Tetapi saya tidak bisa mengedit biodata saya yang salah dan isai wawancara. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini kembali terkait dengan teknis, maka dari itu saya mohon Mas Danang untuk bisa menjawab. Baik, terima kasih ya Mas. Untuk pertanyaan nomor 2, beda perlakuannya antara yang sudah lolos wawancara, tidak lolos wawancara atau tidak lolos tes substantif. Ada perbedaan, di mana kalau teman-teman nggak lolos tes substantif, itu ketika teman-teman klik daftar sekarang, itu teman-teman akan diminta melengkapi dari awal
kemudian membayar tes substantifnya. Nah, untuk yang wawancara, ini teman-teman akan diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara di gelombang 2. Jadi setelah teman-teman klik daftar, itu sudah tidak perlu lagi mengisikan biodatanya. Jadi sudah tidak bisa diedit, termasuk dengan esainya. Teman-teman sudah langsung diposisikan di mana teman-teman menunggu jadwal wawancara di gelombang kedua. Jadi gitu. Semisal di CV-nya ada pertanyaan, ini ada yang berubah menjadi tanda seru di CV saya di di informasi umum kalau nggak salah. Nah itu kenapa? Karena teman-teman di gelombang 2 ini ada inputan baru di bagian informasi umum, yaitu bagian keterbatasan, ketunaan kalau nggak salah. Sama di bagian kontak itu ada penambahan kolom alamat. Jadi nggak apa-apa untuk teman-teman yang sudah lolos di gelombang satunya atau gelombang 2-nya tidak lulus wawancara, itu nanti nggak apa-apa, itu di skip aja, ditunggu jadwal wawancara untuk gelombang keduanya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Mbak Karina, terkait dengan tadi, silakan. Atau Pak Fajar. Mungkin kalau apa yang harus saya lakukan terkait tadi melanjutkan, ya tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi maksudnya bagi yang sudah nggak lolos wawancara di gelombang 1, kemudian mendaftar ulang di gelombang 2, seperti Mas Danang sampaikan tadi, datanya dari gelombang 1 sudah dibawa semua. Jadi memang tidak bisa diedit, sehingga memang hanya bisa menunggu jadwal wawancara. Apabila nanti katakanlah ada yang butuh diedit, tentunya bisa ya lebih lanjut ya sesudah nanti tahapannya sudah selesai semua. Mungkin saja nanti kalau lolos kan akan ada tahap konfirmasi kesediaan lagi. Nah, di situ mungkin bisa sekalian ditambahkan catatan apabila contoh, kebanyakan biasanya yang salah ini adalah domisilinya, seperti yang kasus nomor 1 tadi. Jadi, seperti tadi yang disampaikan Bu Karina, triknya mungkin nanti pada saat konfirmasi kesediaan, apabila di-plotting di LPTK yang ternyata berbeda dengan domisili karena salah ngisi, maka silakan bisa pilih tidak bersedia dengan isikan alasannya bahwa mungkin salah mengisi domisili, seharusnya domisilinya di sini. Nah, cuman tentunya saja hal ini nantinya akan menjadi pertimbangan juga bagi tim direktorat saat melakukan plotting ya. Kalau ternyata di domisili yang diinginkan ternyata memang contoh bidang studinya nggak ada gitu kan, rumpunnya tidak ada gitu, maka artinya bisa jadi juga tetap akan ditempatkan di lokasi yang tidak sesuai dengan domisili. Kurang lebih itu. Jadi kalau apa yang harus saya lakukan ya ditunggu saja jadwal wawancaranya karena belum bisa melakukan edit biodata lagi. Terakhir tambahan ya. Jadi walaupun tidak bisa diedit lagi untuk esainya, tapi nanti saat melakukan wawancara dengan asesor, silahkan lakukan klarifikasi ke asesornya aja. Ya, itu. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih jawaban yang sangat padat. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 dan keempat, ini saya tujukan kepada Mbak Karina. Pertanyaan nomor 3, saya tidak lolos di gelombang 1. Untuk fakta integritas, apakah harus diunggah ulang mengikuti yang fakta integritas gelombang 2? Silakan, Mbak. Oke, bagi yang mencoba lagi untuk yang gelombang 2 dan sudah pernah mengunggah fakta integritasnya, tidak perlu diunggah lagi asalkan data-datanya sudah sesuai. Ya. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan, Mas Fajar atau Mas Danang? Sudah? Oke, baik. Menuju ke pertanyaan terakhir di sesi kedua. Apakah PPG Prajabatan ini menjadi prioritas untuk mendaftar ASN PPPK? Ini saya tujukan kepada Mbak Karina, kepadanya bisa menjawab, Mbak. Oke, ini sudah jauh sekali ya pemikirannya nih ya, nomor 4 ini pertanyaannya. Kalau dari saya, mumpung masih masa pendaftaran dan masa perkuliahan yang sebentar lagi akan dimulai untuk gelombang 1,
fokus dulu ke PPG prajabatannya, yang untuk mendaftar gelombang 2, fokus dulu untuk nanti tes substantif, wawancara, lalu kalau bagi yang untuk gelombang 1, fokus untuk perkuliahannya ini sama 2 semester. Dan untuk nanti ke depannya ada ASNP 3K ini, ya mudah-mudahan aja ya. Kalau dari saya sih seperti itu. Oke, berarti memang difokuskan untuk yang gelombang 1, fokus kuliah, Ya, yang gelombang 2, kita fokuskan untuk mendaftar, dan sekali lagi diingatkan pendaftaran terakhir tanggal 26. Kita masih iya punya waktu betul. 4 hari ya Mbak, kurang lebih. Baik, kita akan masih berlanjut di sesi nomor 3. Tentunya semakin menarik pertanyaan-pertanyaannya. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, saya sudah memiliki surat SKCK, tetapi dengan keterangan berbeda, apakah bisa digunakan? Nah, biasanya SKCK yang dari kepolisian itu ditujukan untuk apa? Nah, mungkin keterangannya berbeda yang disampaikan di surat ini. Nah, apakah masih bisa digunakan? Saya bisa minta dijawab dari Mas Danang. Mau saya bantu jawab, Mas Danang? Sepertinya lebih ke Bu Sebentar. Karina deh. Boleh. Iya. Mbak Karina, Iya. silakan Mbak. Iya, jadi untuk SKCK ini sebenarnya banyak juga yang menanyakan hal ini ya, mungkin keterangannya untuk melamar kerja dan sebagainya, tapi nggak apa-apa digunakan saja asalkan masih dalam masa waktunya ya. Jadi kan ada tanggalnya ya, kadaluarsanya. Jadi kalau misalnya belum kadaluarsa, surat SKCK-nya tidak apa-apa, silahkan digunakan saja. Tapi kalau sudah expired, silahkan diperpanjang ya. Jadi nggak apa-apa kalau mau gunakan dengan keterangan yang berbeda. Oke, baik. Tidak apa-apa digunakan dengan keterangan berbeda. Yang Iya. penting masih dalam waktu atau belum expired. Biasanya kurang lebih 6 bulan itu, kalau sepertinya saya tahu, Mbak. Iya, betul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Surat keterangan sehat apakah harus sehat jasmani dan rohani? Sedangkan di rumah sakit, di domisili saya, tidak dapat mengeluarkan bersamaan. Sehat rohani harus ke psikiater. Apakah bisa menggunakan surat sehat saja? Apakah menggunakan surat tes MMPI seperti persyaratan ASNP 3K? Ini bisa dibantu dijawab oleh Mbak Karina. Ya, jadi kebutuhan kami adalah surat keterangan sehat jiwa. Kalau di rumah sakit umum, kalau nggak salah memang ditandatangani oleh dokter poli jiwa. Jadi memang surat keterangan sehat jiwa yang kita perlukan ya, teman-teman. Nanti tinggal dicek lagi ke rumah sakitnya menggunakan apa. Yang jelas yang kami butuhkan adalah surat keterangan sehat jiwa yang ditandatangani oleh dokter poli jiwanya. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Karina, sangat jelas sekali kalau menurut saya. Kemudian pertanyaan nomor 3, bagaimana prosedur saat lapor diri di LPTK? Apakah luring maupun daring? Kembali akan dijawab Mbak Karina. Iya, jadi untuk lapor diri tentunya hadir langsung ke LPTK-nya, jadi dilakukan secara luring ya, bukan daring, dan menuju ke kantor Prodi PPG di masing-masing LPTK-nya. Jadi kalian cari Prodi PPG-nya, lalu kalian bisa menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta. Jadi siapkan dokumennya yang asli ya, jangan yang fotokopi, jadi serahkan juga yang aslinya. Oke, baik Mbak. Jadi kita harus datang ke LPTK yang bersangkutan, kemudian secara langsung menyerahkan file-file atau berkas-berkas asli yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendaftaran tersebut. Iya, betul. Kita kembali ke pertanyaan yang nomor 4. Saat mendapatkan penempatan LPTK yang sangat jauh dengan domisili saya, apakah bisa memilih LPTK terdekat domisili saya yang membuka program bidang studi saya? Bagaimana caranya? Nah, ini terkait domisili LPTK, Mbak. Kepada Mbak Karina, bisa dibantu menjawab lagi? Oke, kayaknya ini sudah pertanyaannya mirip-mirip kayak sebelumnya ya, ini terkait domisili. Jadi yang sudah seperti jelaskan sebelumnya, boleh dicoba opsi tidak bersedia di SIM PKB-nya, dan tuliskan juga alasannya kenapa, lalu
sertakan LPTK yang diinginkan, tapi dengan catatan LPTK tersebut memang memiliki bidang studi yang kalian linear lah ya dengan bidang studi kalian dan memang domisilinya dekat. Jadi bisa dicek tuh di halaman PPG kita, dicek nanti LPTK-nya yang dekat domisili kalian dan juga membuka bidang studi, lalu bisa tuh ditujukan untuk menjadi LPTK yang diinginkan. Lalu kalau misalnya setelah kita tindak lanjuti, LPTK yang diinginkan bisa menampung, maka ditempatkan di LPTK yang diinginkan. Namun kalau misalnya LPTK yang diinginkan tidak bisa menampung lagi, maka kami mohon maaf akan kembali seperti LPTK yang ditentukan di awal. Itu. Baik, terima kasih Mbak. Kemudian pertanyaan nomor 5, ini substansial dan berlanjut dari pertanyaan nomor 4. Kapan pengumuman plotting LPTK apabila setelah melakukan konfirmasi tidak bersedia? Apakah masih mengikuti jadwal gelombang pertama? Kembali pertanyaan terakhir kepada Mbak Karin. Oke, bagi yang tidak bersedia tentunya masih mengikuti jadwal gelombang yang pertama ya, jadi tidak digabung dengan gelombang yang kedua. Dan mudah-mudahan nanti akan diumumkan untuk terkait LPTK ini sekitar tanggal 25 atau 26 September ini. Jadi ditunggu saja ya. Ya, sekian Mas Iwan. Baik, terima kasih Mbak Karina, Mas Danang, dan Mas Fajar atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya rasa sangat komprehensif, sangat menarik, dan sudah cukup lengkap menurut saya, dan semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Sekali lagi, sebenarnya pertanyaannya sangat banyak yang diajukan oleh teman-teman, baik melalui ke Q&A, melalui link, ataupun melalui WhatsApp kami. Dan tentunya kami, karena keterbatasan waktu, tidak bisa untuk menyebutkan pertanyaan satu per satu. Nah, karena keterbatasan waktu, tidak terasa sudah lebih dari 2 jam kita bersama di sini. Kita cukupkan sesi diskusi ini, mudah-mudahan melalui diskusi ini bisa menjawab sebagian besar pertanyaan dari Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, teman-teman semuanya. Apabila ada pertanyaan selebihnya, kami tetap terhubung selalu dengan sahabat PPG dengan melalui menu hubungi kami atau helpdesk pada laman ppg.kemendikbud.go.id. Dan juga dapat mengikuti informasi lebih lanjut terkait PPG melalui akun media sosial resmi kami, Direktorat PPG melalui Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan Facebook. Dan tentunya informasi terkait linearitas, info bidang studi pada LPTK dapat mengunjungi layanan PPG pada laman ppg.kemendikbud.go.id. Baik, sebelum acara webinar ditutup, boleh dari para narasumber untuk menyampaikan closing statement bagi sahabat PPG yang hadir pada hari ini untuk menambah semangat kepada seluruh sahabat. Dimulai dari Mbak Karin. Kepada Mbak Karin, kami silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Mas Iwan. Jadi mudah-mudahan webinar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat PPG sekalian. Untuk yang sudah lolos di gelombang pertama, saya ucapkan selamat semuanya. Semoga tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan dan cepat-cepat konfirmasi kesediaan. Dan bagi yang belum mendaftar, kami masih membuka gelombang kedua sampai tanggal 26 ini. Jadi cepetan daftar dan tentunya buruan bayar. Karena kami tentunya mengharapkan ya generasi muda dari kalian semua nih yang generasi milenial untuk ikut serta mencerdaskan anak bangsa. Jadi semuanya ayo jadi guru. Baik, terima kasih semangatnya dari Mbak Karin. Kemudian saya minta Mas Danang Wahyu untuk bisa memberikan closing statement yang kedua. Kepada Mas Danang, disilahkan Mas. Baik, terima kasih. Buat teman-teman yang sedang berjuang mendaftar di PPG Pajak ini ya, untuk gelombang 1, silahkan dilaksanakan tahapan konfirmasi kesediaannya. Kemudian pastikan teman-teman sudah benar-benar sesuai ya dengan plottingnya. Kemudian nanti setelah ditetapkan, jangan lupa lapor diri ke LPTK masing-masing agar tidak digugurkan proses atau status kepesertaannya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang sudah atau yang masih mendaftar di gelombang 2, semangat terus. Waktunya masih sampai tanggal 26.
silahkan segera dilengkapi CV-nya, kemudian dikirimkan berkasnya, dan juga jangan lupa lakukan finalisasi dengan cara membayar tesnya, sehingga data teman-teman nanti akan terkirim sebagai calon peserta tes substantifnya. Nah, untuk teman-teman karena waktunya tidak banyak ya untuk pendaftarannya sudah, jadi nggak apa-apa, untuk esai nggak perlu diisi dulu, nggak apa-apa teman-teman, jadi bisa dilewati dulu. Yang penting ajukan dulu, teman-teman bisa tes substantif, baru silahkan dilengkapi esainya, karena esai nanti masih digunakan di tes wawancara. Semangat terus, semoga teman-teman bisa berhasil lolos di tahapan-tahapan selanjutnya dan jadi guru-guru yang hebat untuk Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Danang untuk semangatnya dan tipsnya untuk pendaftaran kali ini. Kemudian closing statement yang terakhir akan disampaikan oleh Mas Fajar Budianto. Kepada beliau kami silahkan. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin saya berpesan agar teman-teman sering memantau situs ppg.kemdikbud.go.id ya, di mana ada layanan yang bisa digunakan. Yang pertama, cek linearitas PPG Prajabatan itu ada di sana, di layanan PPG internal. Kemudian apabila ada permasalahan, teman-teman bisa menghubungi helpdesk, itu juga ada di layanan PPG internal. Ya. Kemudian pemetaan LPTK seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Karina. Juga yang tidak kalah penting yaitu ada FAQ di situs ppg.kemdikbud.go.id, di mana ini juga akan diperbarui sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang timbul. Jadi bagi teman-teman bisa pantau FAQ-nya. Apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan bisa hubungi helpdesk. Di setiap tahap, misalnya ada di tahap pendaftaran juga ada permasalahan, bisa hubungi helpdesk juga. Insya Allah akan dipandu oleh rekan-rekan helpdesk di sana, dipantau ya, untuk nanti dapat diberikan jawaban yang sesuai dengan pelaporan teman-teman. Tetap semangat, mudah-mudahan usaha yang dilakukan ini berhasil, dan kami tunggu guru-guru selanjutnya yang terbaik yang bisa didapatkan oleh Indonesia. Ayo jadi guru. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih sekali, baik, sangat luar biasa sekali closing statement dari para Bapak Ibu narasumber pada sore hari ini dalam memberikan paparan dan arahan kebijakan, proses pendaftaran dan benefit mengikuti program PPG Prajabatan. Jadi, teman-teman, mohon untuk menyampaikan informasi ini untuk para alumninya untuk bergabung di program PPG Prajabatan. Pembukaan pendaftaran digelar dari tanggal 26 Agustus hingga 26 September 2022. Baik sahabat, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita. Mohon maaf, Mas Iwan di mute. Baik, terima kasih. Mohon maaf, mungkin tadi ada kesalahan. Bapak Ibu narasumber yang kami hormati, terima kasih sekali untuk closing statement-nya dalam memberikan paparan dan arahan kebijakan, proses pendaftaran, dan benefit mengikuti program PPG Prajabatan. Jadi teman-teman, mohon untuk menyampaikan informasi ini untuk para alumninya untuk bergabung di program PPG Prajabatan. Pembukaan pendaftaran digelar dari tanggal 26 Agustus hingga 26 September 2022. Sebagai penutup, sahabat PPG, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur PPG, para narasumber, Ibu Karin, Bapak Dadang, dan Bapak Fajar, dan tentunya kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara webinar pada sore hari ini. Dan terima kasih sekali awal hingga akhir dalam webinar coaching klinik PPG Prajabatan 2022. Saya Ihol Muslim, mohon maaf atas segala kekurangan kami selama memandu acara ini. Izinkan saya undur diri, dan izinkan saya berpantun sebelum saya menutup acara pada sore hari ini. Pagi hari jangan lupa sarapan. Tak lupa berdoa juga sebelum makan. Mari bergabung di PPG Prajabatan. Ini kesempatan emas, ayo jangan ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.
Oke.